Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Praktikum Komputasi Statistik akan menjelaskan diskusi terkait modul Praktikum 4. Adapun, perkenalkan nama saya Pandra Insani Putra Zuar dengan NIM 121450137. Jadi, pada modul Praktikum 4 ini, eh, kita belajar yaitu visualisasi data. Nah, visualisasi data sendiri itu metode untuk mengubah data mentah menjadi informasi yang dapat dilihat dan dianalisis dengan lebih mudah. Adapun tujuannya itu untuk memahami visualisasi data menggunakan fungsi visualisasi dasar plot, histogram, dan lain-lain dalam R. Juga menggunakan ggplot2, salah satu package visualisasi berbasis grammar, dan memahami pentingnya penyajian visualisasi yang jelas dan informatif. Masuk ke dalam kodenya. Jadi kita pertama itu memvisualisasi data menggunakan fungsi plot. Jadi fungsi plot ini tuh merupakan fungsi umum yang digunakan dalam membuat plot pada R. Nah, jadi di dalam kode itu tertulis X C1 sampai 10 Y X kuadrat. Terus kita tampilkan output plotnya itu dari 0 sampai 100 sebarannya. Jadi menaik grafiknya. Lanjut bisa langsung ke bawah. Adapun kita di sini itu membuat vektor data untuk melihat jenis-jenis tipe yang akan disajikan. Adapun X, C 1 sampai 10, Y-nya itu X kuadrat. Terus juga membagi jendela grafik menjadi 2 baris dan 4 kolom. Adapun kodenya per MPRO C2,4. Barisnya 2, kolomnya 4. Terus kita looping, gunakan tipe C PLBOHSN dengan for I tipenya. Terus juga kita panggil plotnya X, Y tipe sama dengan I. Main sama dengan paste tipe sama dengan I. Terlihat pada output jenis-jenis dari contoh plot berbagai jenis setting tipenya. Ada tipe P, L, B, O, H, S, dan N. Lanjut, eh, di sini kita menggunakan contoh pada plot terhadap dataset trees. Lalu kita install package table dulu, terus kita panggil library table-nya. Terus kita muat datasetnya, dataset trees. Lalu kita panggil atau kita cetak data trace-nya pada output. Terlihat pada output itu ada 3 variabel, girth, height, dan volume. Lanjut pada dataset ini, kita itu ngebuat scatter plot untuk melihat korelasi antara variabel height dan volume. Nah, terlihat pada sintaksnya itu plot trace pada kolom height dan volume, trace volume. Nah, terus juga terlihat pada output melihat korelasi antara variabel height dan volume. Lalu fungsi plot juga ini dapat digunakan untuk membuat matriks scatter plot. Nah, untuk melihatnya kita lihat pada sintaks dan output yang dilihat untuk bisa ke bawah itu pada code plot sama menggunakan data trace. Terlihat pada output sebaran data dari girth, height, dan volume untuk melihat apakah ada korelasi antara girth, height, dan volume. Lalu ada matriks scatter plot. Di sini juga sebelumnya kita sudah belajar bagaimana membuat matriks scatter plot. Terus kita di sini menggunakan format fungsi yaitu menggunakan dataset iris. Kita menggunakan data frame iris terus kita cetak. Terlihat ada 5 variabel: sepal length, sepal width, petal length, petal width, dan spesies. Lalu kita ngebuat matriks scatter plotnya untuk memasukkan objek iris ke dalam fungsinya pairs. Itu kita lihat code-nya pairs iris terlihat pada output matriks scatter plot dari sepal length, sepal width, petal width, dan spesies. Nah, lalu kita mau melakukan drop terhadap panel bawah grafik tersebut. Untuk melakukannya itu kita menggunakan argumen lower panel sama dengan null. Lalu outputnya itu terlihat pada output panel bawah dari grafik data iris.
Lalu juga kita bisa mengubah warna titik berdasarkan faktor spesies. Dengan langkah pertamanya kita melakukan drop variabel spesies pada dataset, terus memasukkan objek baru tanpa variabel tersebut ke dalam fungsi pairs. Bisa dilihat pada code yaitu iris kolom satu dan baris 4. Terus kita cetak iris 2 karena kita membuat variabel baru pada data. Kita terlihat pada sepal length, sepal width, petal length, dan petal width-nya. Lalu kita spesifikasi faktor warna titik berdasarkan spesiesnya dengan menggunakan warna 00AFBB terus dan bisa dilihat pada kode. Terus kita panggil plotnya menggunakan iris 2 lower panel sama dengan 0 dengan spesifikasi warnanya dari data iris menggunakan kolom spesies. Terlihat pada output telah masuk warna titik berdasarkan spesiesnya. Lalu ada box plot. Box plot pada R ini itu untuk menggunakan fungsi box plot. Nah, berikut adalah contoh box plot untuk variabel sepal length dan pada dataset iris dan outputnya yang dihasilkan itu bisa dilihat pada output dengan kodenya iris box plot iris dataset iris di kolom variabel sepal length. Nah, terus juga box plot ini juga dapat dibuat berdasarkan variabel faktor. Hal ini tuh berguna untuk melihat perbedaan distribusi data pada masing-masing grup. Lalu pada sintaks boxplot berdasarkan variabel spesies. Nah, output yang dihasilkan adalah bisa dilihat pada output itu ada Setosa, Versicolor, dan Virginica. Terus juga kita ngebuat boxplot pada multiple group. Data yang digunakan adalah contoh tersebut adalah data set tot growth. Terus juga sintaksnya adalah kita menggunakan data set tot growth. Terus kita tampilkan data tot growth bisa dilihat pada eh, output itu mempunyai tiga variabel len, sub, dan dose. Terus juga kita ubah variabel dosenya menjadi faktor dengan menggunakan fungsi sFactor menggunakan dataset growth di variabel dos. Terus kita cetak lagi. Terus setelah terlihat pada variabel dosnya telah berubah menjadi faktor. Terus contoh sintaksnya pada output box multiple group itu disajikan menggunakan fungsi box plot, learn, subdose data dari growth. Terus kolomnya untuk warnanya white sama steel blue. Bisa dilihat pada output sesuai dengan apa yang kita masukkan di kode. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan terkait hal-hal yang belum dijelaskan. Perkenalkan, nama saya Rizky Adrian Benopri dengan NIM 121450073. Di sini saya akan menjelaskan tentang bar plot. Bar plot ini sendiri berfungsi untuk menunjukkan perbandingan antar kategori. Nah, di sini kita memakai dataset VIADET, yaitu angka kematian. Nah, di sini ada 4 variabel dengan masing-masing terdiri dari 5 baris berdasarkan kategori. Nah, di sini kita selanjutnya membuat par m row C12 itu fungsinya untuk mengatur layout pada plotting. Terus di sini kita juga mengambil variabel rule mel pada main A, lalu kita juga mengambil eh, bar plot eh, variabel rule mel main B, tetapi untuk horizontal. Nah, di sini kita jalankan dulu. Kita lihat perbedaannya di sini. Ini untuk vertikal, ini bentuk horizontal. Nah, terus habis itu kita membuat bar plot berdasarkan variabel rule mel dengan mengubah warnanya menjadi steel blue untuk outline-nya. Nah, terus untuk warna masing-masing kategorinya itu berdasarkan warna tersebut. Lalu di sini kita ubah namanya menjadi A sampai E untuk per kategori. Nah, itu kita ubah orientasinya menjadi horizontal. Nah, ini kalau kita jalankan hasilnya seperti ini. Nah, terus selanjutnya pada bar plot kita di sini juga ngebuat masing-masing kategori berdasarkan masing-masing variabel. Nah, di sini kita
memanggil dataset via date, terus dengan warna tersebut, terus menambahkan legendnya di samping pada gambar. Nah, kita lihat hasilnya menunjukkan apa namanya, pewarnaan kategori berdasarkan tiap-tiap variabel. Nah, selanjutnya adalah line plot. Nah, di sini kita membuat vektor data yang di mana X terdiri 1 sampai 20, terus ada Y dua, yang berisikan 2X, Z sama dengan X kuadrat. Nah, di sini kita membuat line plot yang di mana X terhadap Y, yang di mana kita akan memanggil dia tipe B, terus habis itu kita mewarnainya dengan warna biru. Habis itu kita membuat line plot X terhadap Z juga dengan tipe O. Lalu kita eh, mewarnai dia dengan warna merah. Terus kita menambahkan legenda juga di sebelah ujung kiri atas. Terus kita menamai legendnya line 1, line 2 berdasarkan warna yang ditentukan tadi. Terus untuk cek sini untuk ukuran dari legendanya. Kalau LTY itu dari line 1, line 2-nya. Nah, terbukti dari hasil visualisasinya dapat dilihat ini adalah grafik dari perbandingan X terhadap Y dan X terhadap Z. Oke, selanjutnya adalah pie chart. Di sini kita memanggil par, yang dimana par itu untuk layout plotting. Dimana kalau 0 itu menandakan margin dari sebelah kiri dan kanan. Kalau 1 itu dari atas ke bawah. Terus di sini ada perbandingannya juga dari pie chartnya. Dimana kalau untuk sky itu dia bisikan 280. Terus kalau 60 itu untuk sunny side of pyramid, 20 untuk shady side of pyramid. Nah, di sini kita warnain kolomnya dengan warna-warna tersebut. Terus di sini kita eh, apa namanya? Unit angle tuh berarti eh, sudut atau sisinya sebesar min 50 gitu. Nah, ini terbukti dari visualisasinya kita membentuk sebuah piramid gitu. Terus habis itu kita histogram. Itu kita membuat histogram beda dari bar plot. Kalau histogram itu menghitung frekuensi dari masing-masing variabel. Nah, di sini kita memanggil density, kita memanggil trace itu datasetnya, terus ini variabelnya height, terus kita memanggil kolomnya warna oranye, terus lainnya warna hitam. Ini karena lain. Nah, habis itu kita dilihatlah histogramnya. Ini adalah histogram dari yang tambahan lainnya. Terus habis itu kita kostumisasi parameter grafik. Nah, di sini kita bisa kostumisasi terkait grafik kita tentang judul kita, terus judul terhadap bit, judul terhadap X. Nah, di sini kita tinggal tambahkan saja main itu untuk bagian judul, X lab itu untuk bagian X-nya, Y juga bagian dari Y. Terus subtitle itu di bawah grafik. Terus ini kita bisa warnain juga fontnya, warnain stylenya juga, kostumisasi font style sama kostumisasi ukuran font. Ini kalau kalau kita jalankan bentuknya akan seperti ini. Oke, selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Selanjutnya pada bagian visualisasi visualisasi dengan Gplot itu sebelumnya perkenalkan, nama saya Putri Udaratul Sophia dengan NIM 121450116. Eh, kita akan membuat Ggplotnya dulu. Untuk pertama kita pasangin install package-nya dulu, terus kita panggil library-nya yaitu Ggplot. Kemudian kita di sini mau pakai dataset Gapminder yang isinya itu data demografi penduduk dari berbagai negara dan benua. Terus kita panggil library-nya pakai Gapminder, terus kita buat DPL-nya itu sama table. Kita mau lihat struktur datasetnya, panggil glimpse.
pakai Gapminder. Selanjutnya dapat dilihat terdapat 6 kolom yaitu country, continent, year, live X, pop, dan GDP per cap itu. Kemudian kita mau lihat variabel tahunnya pakai unique Gapminder string year. Outputnya bisa terlihat dari 1952 sampai 2007 dengan selanjutnya kita buat scatter plot sebentar lagi agak atas. Ya, scatter plot kita mau buat scatter plotnya untuk mengubah warna yang menggunakan titik-titik. Kita tentuin dulu gigi plotnya pakai Gapminder. Udah terdapat 6 kolom tersebut, terus kita masukin warnanya. Untuk kita selanjutnya kita mau merubah sumbu X ke dalam fungsi log pakai scale X log. Kemudian terdapat di sini outputnya untuk warna merah itu Afrika, warna warna-warna yang udah tertera pada output itu persebaran persebaran menggunakan scatter plotnya. Kemudian pada bagian selanjutnya terdapat box plot yaitu menggunakan distribusi data untuk melihat adanya outlier. Terus kita membandingkan distribusi antar datanya. Di sini kita mau bandingin distribusi data antar tahun 1952 sama 2007. Terus eh, untuk hasilnya, untuk outputnya itu sendiri, untuk outputnya itu sendiri terdapat sumbu yaitu nilai harapan hidup dalam 1 tahun. Semakin tinggi kotak, maka semakin tinggi harapan hidupnya. Untuk sumbu X itu menunjukkan benua yaitu Afrika, Amerika, Asia, Eropa, dan Oseania. Untuk bagian tengah kotaknya itu, bagian tengah kotaknya itu hidup nilai median yaitu harapan hidup di masing-masing benua pada tahun 2007 dan 1900 berapa itu dia. Terus untuk poin hitam yang ada di luar itu untuk titik-titik hitam itu menunjukkan outliernya. Itu data yang berada di luar kisaran normal. Terus kita mau perbandingan antara tahunnya itu kotak merah 1952 dan kotak biru itu pakai data dari 2007. Dapat dilihat secara keseluruhan grafiknya itu adanya peningkatan harapan hidup di semua benua dari 1952 ke 2007. Kemudian selanjutnya, selanjutnya eh, untuk melihat perubahan variabel left x berikut ini Gapminder, kita pakai Gapminder, datanya pakai Gapminder, terus kita filter kontinennya itu Asia, faktornya itu year dan life expect. Dapat dilihat dari output eh, naik ya, jadi sebenarnya normal. Terus selanjutnya ke gigi plot yang bar plot kita pakaiin barcode-nya, terus kita mau kelompokin berdasarkan kontinen. Group by kontinen, terus kita buat ringkasan datanya pakai summarize, min live x pakai min live x, terus urutan dari yang terbesar itu pakai range dari desmian live x, terus kita mau buat plotnya, terus kita buat plotnya pakai gambar stat identity. Terus dapat dilihat outputnya untuk bagian line plot selanjutnya ke bawahnya. Untuk bagian line plot, kita mau menunjukkan adanya perubahan pada selang waktu tertentu. Terus kita kelompokin dulu datanya berdasarkan tahun dan kontingen. Terus kita buat ringkasannya pakai summarize, kan summarize min life exp itu. Terus kita bikin plotnya, kemudian hasilnya keluar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Eh,
Eh, izin masuk ruangan. Nama saya Yusuf Nenggolan dengan NIM 1145063. Di sini sepertinya saya akan melanjutkan di bagian density dan histogramnya, tetapi saya akan sedikit menambahkan di bagian line plot, di mana untuk line plot ini kan adalah untuk menggambarkan perubahan ekspektasi hidupnya dan dari waktu ke waktu untuk tiap benuanya, yang mana kita menggunakan game line itu untuk menggambarkan garis tren dari rata-rata ekspektasi hidupnya atau mean life XP-nya per tahun, dan game point itu untuk menambahkan titik pada setiap nilai rata-rata life expectancy-nya per tahunnya. Lalu pada hasilnya dapat lihat itu akan menunjukkan plotnya yang mengekspektasikan hidup berubah berubah dari tahun ke tahun di berbagai benua dengan eh, dengan berbagai jenis garisnya, ada yang titik-titik, garis titik-titik panjang, titik-titik dan lurus terus. Lanjut ke histogram dan density plot untuk yang pie chart. Lanjut ke pie chart. Uh, di pie chart ini uh, kita akan menggunakan Gapminder untuk membuat pie chartnya, yang mana pertama itu lagi ada Giombar di sana untuk membuat bar chart berdasarkan nilai presentasi populasi untuk setiap benuanya, dan ada chord polar Y itu untuk merubah bentuk bar chart menjadi pie chart dengan menggunakan koordinat polarnya. Lalu dapat lihat hasilnya. Hasilnya itu pie chartnya itu akan menunjukkan proporsi populasi setiap benuanya itu sebagai potongan-potongan pada lingkarannya. Terus ada warna hijau, merah, biru, dan kuning, kuning atau coklat, nggak tahu saya itu warna apa. Oke, lanjut ke eh, density dan histogram. Yang pertama adalah histogram, yang mana eh, histogram ini digunakan untuk melihat distribusi ekspektasi hidupnya itu atau life XP, dan density plot memberikan gambaran distribusi yang lebih halus. Yang mana histogram yang pertama adalah histogram, yang mana kita membuat geom histogram, yang mana itu untuk memvisualisasikan distribusi life XP dengan lebar bin itu 5 tahun, interval 5 tahun. Dan lihat hasilnya itu adalah menunjukkan berapa banyak negara yang memiliki ekspektasi hidup pada rentang nilai tertentu. Lanjut untuk yang density plot. Yang density plot ini dapat lihat ada game density, yang mana untuk membuat dan menggambarkan distribusi probability dari life XP-nya, dan dapat lihat hasilnya itu memberikan visualisasi yang lebih halus dari distribusi life expectancy, mirip dengan histogram, tapi lebih lancar tanpa batas-batas bin yang kaku seperti tadi. Eh, Sepertinya itu saja penjelasan singkat dari grafik-grafik dan beberapa code R yang kami buat. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih.